Di iNews Pagi, pemirsa Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi Mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim, pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil sejumlah saksi termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.
Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama? Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Rintua Damanik dan Bang Apo, divonis 7 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberikan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta. Pemirsa, menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Rintua dan Bang Apo bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima atau berpikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dengan dibantu oleh Kesumawati Esa sebagai panitera pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 479 miliar rupiah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Pemirsa, tumpukan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai sebesar Rp479.175.079.148 disita penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group. Uang ini disita dari 2 anak perusahaan, yakni PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Murda Perkasa dan juga PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan dan juga pengelolaan kelapa sawit. Mulanya 2 perusahaan ini akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan perkara korupsi ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Selanjutnya penuntut umum melakukan penyitaan uang tersebut yang kami sebutkan tadi, yaitu 479.179.148 rupiah dengan perincian. Yang pertama, uang sebesar 376.268.264.001 rupiah disita dari PT Deli Murda Perkasa. Kemudian yang kedua, uang sebesar 36.815.147 rupiah disita dari PT Teluk Kuantan Perkasa. Bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantation telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan terdakwa korupsi lainnya atas nama PT Aset Pasifik, PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, dan PT Sebrida Subur pada tanggal 10 April 2025. Dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Pemirsa, salah satu importir daging sapi asal Australia memperkenalkan ragam produk daging asal negara bagian Queensland di Denpasar, Bali. Dengan rangkaian kampanye ini diharapkan masyarakat dapat mengenal dan juga merasakan langsung daging sapi dengan kualitas yang tinggi. Meat and Livestock Australia atau MLA bersama dengan Trade and Investment Queensland menggelar Kick-Off Taste of Queensland di salah satu supermarket di kawasan Denpasar, Bali. Diselenggarakan hingga 8 Juni mendatang, acara ini memperkenalkan ragam produk daging sapi premium dari Queensland, Australia. Daging sapi asal Queensland dikenal dengan kualitasnya yang tinggi karena dirawat dengan metode stress-free di lingkungan dengan kualitas udara yang baik. Queensland adalah salah satu produsen daging sapi terbesar di dunia dengan hampir 50% dari total populasi sapi Australia berasal dari 17.000 peternakan kandang. Menghadirkan chef Vindex Tanker, acara ini juga diharapkan memberikan inspirasi mengolah daging sapi hingga menjadi ragam hidangan. Jadi di mana kita mempromosikan daging sapi Australia bagian negara Queensland. Jadi tujuan dari promosi ini adalah kita ingin memperkenalkan daging-daging sapi Australia yang premium khususnya dari Queensland. Taste of Queensland juga menjadi ajang ajakan bagi konsumen Indonesia untuk menjelajahi kekayaan rasa serta kualitas daging sapi untuk mendukung pola hidup yang sehat. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo menggelar fokus group discussion di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Tema yang diangkat dalam FGD ini yakni mengenai ekonomi pembangunan berkelanjutan, membangun desa dan kota yang lebih baik. Fokus Group Discussion yang digelar Partai Perindo turut dihadiri Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo Manik Marga Mahendra, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan akademisi Universitas Indonesia Rizky Kusuma. Dalam diskusi ini, Partai Perindo mengangkat tema ekonomi pembangunan berkelanjutan, membangun desa dan kota yang lebih baik. Partai Perindo menilai pembangunan ekonomi harus ditopang dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun kepala daerah yang berpihak pada peningkatan ekonomi di daerah. Kami ingin membuat satu skema agar Partai Perindo punya evidence-based policy yang dimana kebijakan-kebijakan yang nanti diarahkan dari Partai Perindo itu sifatnya teknokratis. Dan itu bisa menjadi landasan dasar para kader-kader kami di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Masukan bagi pemerintah, kemudian aksi, rencana tidak lanjut, tidak hanya sebatas diskusi, bagaimana bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat, bagaimana agar masyarakat di desa itu bisa semakin mudah untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan akses jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja gitu, dan bagaimana masyarakat desa itu bisa menikmati apa yang juga masyarakat di kota juga rasakan. Melalui diskusi ini, Partai Perindo berharap seluruh kadernya di tingkat kepala daerah dan anggota Dewan Daerah juga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap optimalisasi dana desa hingga APBD, sehingga pembangunan ekonomi di desa dan kota dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu perusahaan asuransi jiwa ternama di Indonesia membukukan kinerja keuangannya yang solid sepanjang tahun 2024. Perusahaan asuransi ini juga memberikan keringanan potongan premi di tengah tantangan inflasi dan kondisi ekonomi global. Prudential Indonesia dan Prudential Syariah membukukan kinerja keuangan yang solid di sepanjang tahun 2024. Prudential Indonesia mencatat total pendapatan resmi meningkat 4,4% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk nasabah dengan pembayaran klaim dan manfaatnya tercatat meningkat 6,9% dibanding tahun sebelumnya.
We will continue to focus on maintaining our strong RBC ratio. I think this is very key. Financial strength for our customers, and as also in terms of continuing to ensure that we can grow the business. We have a very strong focus on persistency management. Sementara kinerja Prudential Syariah di sepanjang tahun 2024 mencatat peningkatan sebesar 6%. Manajemen pun mengaku selalu fokus dalam mempertahankan rasio modal berbasis resiko di atas ketentuan yang diterapkan regulator sehingga kesehatan finansial pun dapat tetap terjaga baik. Dari segi strategi, Prudential Syariah adalah perusahaan yang masih baru, masih awal dalam 3 tahun. Jadi strategi kita adalah pertama, membesar, memperkasa dan memastikan bahawa distribusi kita efektif, makin bertumbuh dan produktif pertama. Yang kedua, memastikan bahawa produk-produk yang kita keluarkan cukup inovatif untuk cover setiap kebutuhan, setiap segmen di Indonesia. Pada tahun 2024, kedua perusahaan ini pun menghadirkan sejumlah produk asuransi yang menerapkan konsep fairness untuk menjawab tantangan kondisi ekonomi global. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.